Halo, saya Rengga Dharma Aditya dengan NIM 21L10033. Di video ini saya akan mereact video dari Pak Greg dan memberikan pendapat saya mengenai topik tinjauan terhadap hukuman mati. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkatnya penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam kelas pendidikan agama. Tuhan, kiranya apa yang akan kami bahas mampu membuat kami menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan ringkasan atau rangkuman dari topik-topik yang disampaikan oleh Pak Greg dalam video. Pertama, mengenai sejarah dari hukuman mati. Praktik eksekusi atau hukuman mati sudah diberlakukan atau dilakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Hal ini tertulis dalam salah satu dokumen yang mendukung adanya hukuman berat adalah Undang-Undang Hammurabi pada sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Topik kedua yaitu mengenai pertimbangan hukum mati. Hukuman mati dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terberat kepada orang dengan pertimbangan jika orang tersebut mengancam kehidupan orang lain. Topik ketiga, dampak dari hukuman mati. Dampak dari hukuman mati ini bisa saja pastinya memberikan dampak kematian pada pelaku. Tapi bisa saja hukuman ini tidak memberi solusi pada akar kejahatan, sehingga kekerasan akan terus berlanjut dan melahirkan kekerasan baru. Kemudian tanggapan mengenai hukuman mati ini. PBB sendiri sudah mengumumkan untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Walaupun PBB sudah mengumumkan ini, tetapi sebagian besar negara di dunia masih memberlakukan hukuman mati ini. Contohnya di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Lalu tanggapan dari dunia sendiri, setuju jika hukuman mati ini dihapus untuk semua kejahatan. Menurut peneliti Balitbangkumham Firdaus, dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup juga diatur dalam Konstitusi Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran, dan hak untuk hidup. Dalam kaitan dengan masalah ini, penerapan hukuman mati sebenarnya masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat sehubungan dengan hak asasi manusia. Karena itulah, Balitbangkumham melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan hukuman mati ditinjau dari aspek HAM. Lalu untuk pendapat saya sendiri mengenai hukuman mati, saya sebenarnya tidak setuju. Mau bagaimanapun, pelaku tetaplah manusia yang memiliki hati nurani dan terikat pada HAM. Tetapi, jika memang kejahatan yang dilakukan sudah keterlaluan dan merugikan manusia lainnya, saya setuju dengan jatuhan hukuman mati. Karena jika tidak dijatuhi hukuman terberat, pelaku bisa saja tidak jera dan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang lagi dan semakin merugikan banyak orang. Lalu, pandangan Gereja Katolik dalam hukuman mati ini. Gereja Katolik sendiri resmi mengubah bahwa gereja menentang hukuman mati dalam kasus apapun. Pandangan ini dirubah ketika di bawah pimpinan Paus Yohanes Paulus II. Dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan pada tahun 1995, Paulus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung keberadaannya. Berikut kutipannya. Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini, hakikat dan lingkungan hidup harus dinilai dan diputuskan dengan seksama dan tak perlu terlalu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar, kecuali dalam kasus yang mutlak perlu. Dengan kata lain, bila
adil dengan cara lain melindungi masyarakat, namun dewasa ini sebagai hasil perbaikan terus-menerus dalam penataan sistem pidana. Kasus demikian amat jarang. Kalau tidak praktis, tidak ada. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati. Tetapi dalam ayat kitab suci, beberapa menuliskan jika hukuman mati disetujui. Contohnya pada Imamat 24 ayat 21. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seseorang manusia, ia harus dihukum mati. Dan pada Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Oleh sebab itulah, Allah kemudian memperbarui janjinya melalui penyelamatan yang dilakukan lewat penembusan Yesus di kayu salib. Karena bagi Allah, Dia memandang bahwa hukuman mati belum tentu yang terbaik untuk diberikan pada umat Kristiani. Tuhan mengingatkan bahwa pada prinsipnya, jika ingin menghukum orang lain, maka sebaiknya berkaca dahulu pada diri sendiri. Pastikan juga untuk bertanya pada Roh Kudus akan apa yang hendak kita lakukan. Karena Allah meminta kita untuk tidak lagi berpatok pada hukuman mati atas kesalahan seseorang. Sebaiknya lakukan hukuman yang bijaksana dan minta terlebih dahulu pimpinan serta rahmat Allah dalam memutuskan apa yang terbaik. Baik, demikian dari saya mengenai pandangan terhadap martabat manusia. Mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembahasan kali ini. Kiranya apa yang akan saya sampaikan mampu membuat kami terjauh dari kejahatan dan mampu membuat kami menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Doa yang sempurna ini kami aturkan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya dan terima kasih. Tuhan memberkati.